Halo guys, hari ini aku lagi liburan ke Bandung. Nah, sekarang aku lagi berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika, tempat sejarah Asia Afrika dikibarkan, tempat kemitraan Asia Afrika ditegakkan demi masa depan yang lebih baik. Berlokasi di Bandung, Museum Konferensi Asia Afrika memiliki sejarah sebagai tempat konferensi Asia Afrika tahun 1955. Museum ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 24 April 1980 pada peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Yuk kita ikutin keseruan ngeliat-liat isi di dalam Museum Konferensi Asia Afrika hari ini yuk. Biasanya lagi pada saat Konferensi Asia Afrika yang kedua tahun 2005 beliau masih bisa hadir. Betul, ini adalah kamera peralatan yang digunakan selama Konferensi Asia Afrika oleh jurnalis. Kamera ini bobotnya sekitar 10 kg. Iya, dan kamera ini disebutnya handycam gitu ya. Handycam tapi 10 kilo. Berat sekali. Cukup canggih di masanya karena mampu merekam gambar dalam format foto maupun video. Gitu. Selanjutnya lagi mesin tik yang digunakan oleh jurnalis Remington. Ini pun cukup canggih di masanya karena noiseless. Lalu selanjutnya lagi adalah sistem apartheid. Pemisahan manusia berdasarkan warna kulit. Yang kala itu bangsa kulit berwarna seperti tidak memiliki hak hidup atau hak untuk menikmati fasilitas-fasilitas publik. Contohnya kursi aja seperti ini. Peruntukannya untuk orang-orang kulit putih, white only. Orang kulit hitam tetap di bawah. Bahkan sebagai informasi, gedung ini pun dulu hanya bisa dikunjungi oleh orang kulit putih, orang elit. Bahkan sampai di depan gedung ini ada satu tulisan "Verboden for Hoeden and Inlanders", dilarang keras untuk pribumi dan keturunan, haram katanya pribumi untuk masuk ke sini. Dulu tuh gitu. Perang Dunia Kedua, usai Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat di Perang Dunia Kedua seperti kelelahan berperang. Akhirnya momentum tersebut dimanfaatkan oleh negara-negara di Asia memerdekakan diri. Sayangnya, banyak negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua di Asia. Tapi di Afrika itu hanya sedikit, tidak lebih dari 6 negara yang merdeka. Selanjutnya lagi adalah hal yang sangat ditakutkan di masa itu adalah Perang Dingin. Blok Barat, Blok Timur saling merebut kekuasaan di negara Asia Afrika. Jika ini dibiarkan terus, Bung Karno khawatir akan terjadi konflik terbuka. Konflik yang lebih besar dampaknya daripada Perang Dunia Kedua. Akhirnya, untuk melawan Perang Dingin ini, negara Asia Afrika membentuk gerakan baru dikenal dengan gerakan non-blok. Sahabat museum, di sini saya ingin menunjukkan hasil utama dari Konferensi Asia Afrika. Kita bangsa Indonesia disatukan dengan adanya Pancasila. Dasar-Sila Bandung adalah deklarasi untuk memajukan perdamaian dunia. Lalu Dasar-Sila Bandung ini memiliki 4 poin utama: menghargai atau menghormati kedaulatan setiap negara, memajukan hidup damai berdampingan, mempromosikan kesetaraan, dan menjalin kerjasama internasional. Diterjemahkan dalam 29 bahasa negara peserta. Gitu ya. Kita lanjut lagi sahabat sebelah sini. Ini adalah atmosfer pembukaan Konferensi Asia Afrika. Ini hasilnya. Ini pidatonya sih. Nah, kita akan dengarkan suaranya Presiden Soekarno. Sudah dengar pidatonya Soekarno? Nah, ini pidatonya, suaranya beliau. Continental Conference of Colored Peoples, so-called Iya, ininya dimatiin otomatisnya. Memang
lagi pandemi, jadi menghindari banyak sentuhan itu hasil otomatis di negara lain. I am proud that my country is your home. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian Mari kita lanjutkan lagi sahabat informasi ini. in Ini their adalah own foto country kedatangan para delegasi yang tiba, ada yang langsung ke kota Bandung, ada yang transit lebih dulu di Jakarta, di Bandara Kemayoran dan di Bandara in Akhir spite Bandung. of diversity Ini adalah delegasi dari Tiongkok yang disambut oleh siswa prestasi Kota Bandung, Jackson dari Semau. Itu karena pinter, rajin belajar, dan bisa ketemu dengan ketua delegasi, dengan presiden. united, Juga harus rajin belajar ya, small dan and bisa big, ketemu dengan kepala presiden. with people Ini adalah 3 pertemuan penting sebelum konferensi Asia Afrika, pertemuan dulu, konferensi Kolombo, dan konferensi Bogor. Awalnya sih kita mendapatkan undangan untuk hadir konferensi Kolombo. Nah, di sini agendanya adalah membicarakan konflik Indochina, agresi komunis, persoalan kolonialisme dan pelombakan senjata. Nah, ternyata di akhir konferensi Kolombo, Perdana Menteri kita menyampaikan ide untuk mengadakan konferensi yang lebih luas. Namun ternyata ide kita itu disambut secara skeptis. Jadi tidak semua mak. Ya, negara-negara peserta konferensi Kolombo itu menyambut seperti meragukan, Pak. Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Akhirnya Bali menyampaikan kembali, berikanlah kami kesempatan untuk melakukan penjajakan. Nah, lalu Bali melakukan penjajakan ke negara-negara Asia Afrika lainnya. Ternyata negara Asia Afrika lainnya setuju untuk mengadakan konferensi Asia Afrika. Akhirnya Bali mengundang kembali para peserta konferensi Kolombo kepada konferensi Bogor. Nah, di sini dibicarakanlah mengenai agenda tujuan negara kita. Dan digelarlah konferensi Asia Afrika di kota Bandung. Nah, persiapannya di Bogor, penyelenggaraannya di Bandung. Ternyata memang kota Bandung dipilih langsung oleh Pak Ali, Perdana Menteri kita. Di bukunya Tonggak-Tonggak Perjalananku, beliau menyampaikan kupilih Bandung sebagai tempat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Alasan utamanya kenapa ya? Memang kala itu gedung ini cukup strategis, dekat dengan 2 hotel megah yang bisa dimanfaatkan oleh ketua delegasi, Oman dan Preanger. Lalu gedung ini dekat dengan Hotel Swarha dan Masjid Agung. Gitu. Dan dari dulu hingga sekarang, Bandung sebagai tempat pusat pendidikan militer, Bandung dan Cimahi, sehingga dirasa akan cukup aman untuk mengadakan konferensi internasional. Nah, para delegasi sebagian besar menginap di Hotel Savoy, dan di sini diadakan welcoming reception. Nah, mereka berjalan kaki menuju Gedung Merdeka dari hotel tersebut. Langkah mereka diabadikan dengan nama Bandung Walk. Langkah bersejarah, langkah persahabatan, langkah kesetaraan. Bahkan ada satu saksi sejarah yang menyampaikan bahwa ini jadi seperti fashion show katanya, karena para delegasi mengenakan pakaian khasnya masing-masing. Setelah masuk, mendengar pidato Presiden Soekarno, lalu mendengar pidato diadakan sidang tertutup, terpilihlah Pak Ali sebagai ketua konferensi. Nah, setelah itu dibentuklah 3 sidang komite, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, namun 3 sidang komite ini tidak diselenggarakan di gedung ini, di gedung Dewi Warna, dekat Museum Geologi Jalan Diponegoro. Lalu sampai pada akhir konferensi Asia Afrika, konferensi Asia Afrika menghasilkan kerjasama di berbagai bidang, terutama ekonomi dan kebudayaan, hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, permasalahan rakyat jajahan, dan deklarasi untuk memajukan perdamaian dunia melalui dasar sila Bandung. Apakah konferensi Asia Afrika membawa dampak? Tentunya. Di sini berita mengenai konferensi Asia Afrika. Nah, sama museum dari sekarang ke sini. Nah, inilah dampak positif dari penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Dekolonisasi.
baru 10 tahun. Jadi hasil dari Konferensi Asia Afrika, hak untuk menentukan nasib sendiri ini tersebar luas. Semangat Bandung ini tersebar luas ke negara Asia Afrika. Mereka seperti mendapatkan spirit bahwa kita mampu menjadi bangsa yang merdeka. Nah, makanya bukan berlebihan kita menyebutkan bahwa Indonesia adalah tempat lahirnya negara-negara yang merdeka, terutama di negara Asia, negara Afrika. Ya. Terakhir Konferensi Asia Afrika digelar tahun 2015, dihadiri oleh 109 negara. Tidak ada negara di dunia ini selain Indonesia yang mampu mengadakan konferensi dihadiri lebih dari 100 negara. Hanya Indonesia melalui Konferensi Asia Afrika. Kita lanjut lagi sahabat. Hasil lain dari Konferensi Asia Afrika adalah melahirkan Gerakan Lombok 1 September 1961. Lagi-lagi siapakah yang membentuk Gerakan Lombok? Beliau, Presiden Soekarno. Didampingi oleh Joseph Tito dari Yugoslavia, Perdana Menteri Negeri dari India, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan terakhir adalah Gamal Abdel Nasser dari Egypt. Itu, dan ini menjadi jawaban atas hancurnya Belanda. Oke, sahabat museum, izinkan saya untuk mengajak ke ruangan selanjutnya. Mari sebelah sini. Kita lanjut lagi sebelah sini. Ada satu ruangan lagi, ruangan. Ini nama-nama delegasi Konferensi Asia Afrika. Ini ada Asia dan Afrika, dan sebagian masih menggunakan bendera lamanya tahun 55, dan nama negaranya juga masih negara yang lama. Digunakan pada tahun 1955. Ada Gold Coast yang kita kenal saat ini Ghana. Lalu ada Sudan yang belum memiliki bendera nasional, Syria atau Suriah, ya. Dan Konferensi Asia Afrika pun dihadiri oleh peninjau. Salah satunya ada dari Palestina, dari Republik Arab Indonesia ini. Namun peninjau ini bisa hadir tapi tidak memiliki hak suara. Kegiatan di luar sidang Konferensi Asia Afrika seperti jamuan makan malam, lalu ini adalah pameran batik. Ini kegiatan Ibu Negara, ada Ibu Fatmawati dan Ibu Rati Hatta. Oke, kita lanjut lagi sahabat dari sebelah sini. Nah, di sini sahabat museum, Bandung dipersiapkan. Jadi, pada saat 7 April 1955, Bung Karno datang ke Kota Bandung, langsung inspeksi melihat persiapan Konferensi Asia Afrika. Nah, momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bung Karno untuk mengganti nama gedung yang akan digunakan oleh Konferensi Asia Afrika. Gedung ini dulu bernama Gedung Société Concordia, dirubah menjadi Gedung Merdeka. Bung Karno lalu mengganti nama gedung di Jalan Diponegoro yang digunakan untuk sidang Komite Konferensi Asia Afrika. Dulu adalah Gedung Dana Pensiun, dirubah menjadi Gedung Dwiwarna. Dua warna terinspirasi dari dua warna bendera Indonesia. Dan jalan yang tadi sahabat museum lalui dulu bernama Jalan Raya Timur, dirubah oleh Bung Karno menjadi Jalan Asia Afrika. Itu kalau di zaman Belanda namanya Rute Posweg atau Jalan Raya Pos. Itu. Ini zaman Jepang, penamaan Jalan Raya Timur. Hotel yang dimanfaatkan oleh para delegasi, Savoy dan Preanger, tapi ada juga para delegasi yang menginap di bungalow-bungalow Jalan Cipaganti. Ini Hotel Suara dekat Masjid Agung untuk para jurnalis. Dan ini pengibar bendera pada saat itu adalah Pandu atau kita kenal saat ini Pramuka. Salah satunya adalah Sam Bimbo. Mungkin angkatan lama ya. Ini foto Bung Karno saat inspeksi. Oke, sahabat museum, mari kita lalui kunjungi ke tempat lainnya. Ada perpustakaan Konferensi Asia Afrika juga.
Iya, ada kids corner juga, buku anak-anak. Silakan kalau mau berkunjung. Mbak dalam sana. Ternyata itu dia bentar. Itu. Mohon maaf Ibu, kalau naik ke atas ini bisa dibuka alasnya. Oh iya. Maaf. Aku nggak ikut ya. Gak usah digituin Kak. Saat ini berada di bawah balkon. Balkon ini dulu dimanfaatkan oleh para jurnalis. Bagian tengahnya mampu mengakomodir sekitar 200 jurnalis. Kanan kirinya digunakan oleh para pembuat film dan para penyiar radio. Itu. Ya, namun mohon maaf tidak bisa ke atas karena pertama adalah bangunan ini sudah cukup lama sekali, tua sekali, kita khawatir. Kita lanjut lagi sahabat. Oh iya, lantai yang saat ini kita injak pun adalah masih asli dari tahun 1955. Bahkan dari masa kolonial Belanda. Motifnya memiliki motif yang berbeda, maaf. Bagian tengah ini adalah lantai dansa. Ya, di zaman Belanda. Bagaimana kisahnya gedung ini? Kita akan sampaikan di depan. Mari. Silakan sahabat museum, boleh duduk dulu. Silakan Pak. Oke, ini tempat duduk Ya, lama. jadi delegasi. Oh, Kursinya masih asli Bu. asli. Ya. Kuat ya? Terutama untuk kayunya. Ini kayu jati. Kayu jati, betul. Ada jago nih. Jadi ketika acara, kursi masih tetap dipakai. Masih digunakan Pak, betul. Cuman yang dirubah kain dan busanya. Kain dan busanya dirubah pada tahun 2005. Karena kalau yang aslinya itu adalah kulit. Yang aslinya tuh. Jadi dirubah tahun 2005 pada saat peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika. Itu. Ya, dulu para delegasi duduk secara alfabetis, mulai dari Afghanistan, Burma, Kambodia, Ceylon sampai terakhir Yaman. Oke, sahabat juga ya, Pak? museum, sekali lagi selamat datang di Gedung Merdeka. Di sini saya ingin berbagi informasi mengenai gedung ini. Gedung yang saat ini kita kunjungi tidak khusus dibangun untuk Konferensi Asia Afrika. Jadi gedung ini memang sudah ada dari masa kolonial Belanda. Gedung ini sudah ada dari tahun 1895. 1895 masih sangat sederhana dulu tuh ya, tidak semegah ini. Jadi gedung ini dulu adanya terletak di bagian timur. Hah? Ada boleh turun, khawatir ini. Ya, tidak diperkenankan untuk naik dulu ya. Silakan. Karena bangunannya sudah cukup lama sekali, khawatir sudah tidak kuat menopang beban, gitu. Karena ini ornamennya semua dari kayu, gitu ya. Jadi balik lagi ke cerita tadi, 1895 pertama kali dari gedung ini ada, tapi tidak semegah ini. Dulu pertama kali gedungnya adalah museum yang kita kunjungi. Nah, dulu bernama Gedung Société de Concordia. Fungsinya untuk apa? Untuk makan-makan, minum-minum, semacam restoran. Itu. Dulu yang sering berkumpul di sana adalah para juragan kebun atau para Prianger planters yang ada di Priangan atau di Jawa Barat. 1895. Lalu bagaimana menjadi megah seperti ini? 1921, pertama kali gedung ini direnovasi.
Pada saat itu arsiteknya bernama Charles Prosper Wolf Schumacher atau CPW Schumacher. Schumacher ini merenovasi bangunan ini dengan gaya Art Deco. Nah, dari 1921 ini gedung ini memiliki dua bagian. Bagian baratnya ini digunakan untuk sarana hiburan, ballroom. Di sini mereka menyaksikan teater, berdansa, dan lain-lainnya. Mereka menyebut ruangan ini Schaubuhle atau ballroom. Dan museum yang tadi kita kunjungi masih tetap sama, yaitu sebagai restoran bernama Societe Concordia. Sebagai informasi, Schumacher ini merupakan dosen Presiden Soekarno ketika Bung Karno kuliah di Bandung Technology School atau kita kenal saat ini ITB ya. Nah, 1921. Lalu 1940 bangunan ini sempat direnovasi kembali, tapi tidak total. Hanya bagian timurnya saja dirubah gaya bangunannya. Dulu gaya bangunannya adalah Art Deco. Kalau dilihat ya, kalau dari depan gedung ini kan kotak-kotak, tegas-tegas, garis-garis itu ciri khas dari Art Deco. Nah, direnovasi 1940 hanya bagian timurnya saja. Museum yang tadi kita kunjungi dirubah gaya bangunannya dari gaya Art Deco dirubah menjadi gaya kurva linear oleh Albert Frederick Albers, sehingga apabila sahabat lihat dari sisi timur, Hotel Savoy dan Museum KA memiliki gaya bangunan yang sama karena pada saat itu sama-sama direnovasi di tahun 1940 dan arsiteknya pun sama, Albert Frederick Albers. Nah, ternyata 1942 hingga 1945 kita pernah diduduki oleh Jepang. Jepang otomatis mengambil alih bangunan ini. Digunakan oleh Jepang untuk apa? Sebagai pusat kebudayaan dengan nama Daitoa Kaikan. Nah, lalu kita merdeka, bangunan ini sempat kosong terlebih dahulu dan bahkan pernah terbakar ketika tragedi Bandung Lautan Api. Itu. Nah, 1955 digunakanlah untuk konferensi Asia Afrika pertama kali di gedung ini. Nah, sudah berapa kali penyelenggaraan konferensi Asia Afrika? Sudah 3 kali. Pertama adalah 1955, kedua adalah tahun 2005. 50 tahun konferensi Asia Afrika ditandai dengan adanya GOG Perdamaian Asia Afrika. GOG itu hanya ada 2 di dunia, di Kota Bandung dan di Durban, Afrika Selatan. Kenapa? Karena pada tahun 2005 itu Ketua Konferensi Asia Afrika diketuai secara bersama oleh Indonesia dan Afrika Selatan, dipimpin oleh Pak SBY dan dipimpin oleh Thabo Mbeki dari Afrika Selatan. Itu. Pada tahun 2005 melahirkan New Asian African Strategic Partnership atau kemitraan strategis baru negara Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika yang terakhir tahun 2015, 60 tahun Konferensi Asia Afrika ditandai dengan bendera-bendera yang bertiangkan emas ya, bertiangkan emas. Ada 109 negara, 110 bendera ditambah dengan PBB. Mereka adalah peserta Konferensi Asia Afrika pada tahun 2015. Gitu. Biasanya kapan lagi Konferensi Asia Afrika digelar? Itu per 10 tahun. Mungkin nanti akan ada lagi tahun 2025. Oke, sahabat museum, kalau yang di hasil di depan itu adalah para peserta Konferensi Asia Afrika tahun 1955. 29 negara dengan motif bendera yang digunakan pada tahun 1955. Kursi meja di sini replika, yang asli tadi di Museum KA. Kenapa replika? Karena gedung ini masih digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan. Itu, sahabat museum. Dengan kita berkunjung di Gedung Merdeka, maka ini merupakan akhir kunjungan kita di Museum Konferensi Asia Afrika. Setelah berkeliling untuk lihat-lihat dan mendengarkan sejarah tentang Museum Konferensi Asia Afrika, aku sama adek aku jajan. Kita jajan yuk.
tuh. Heeh. Oke guys, segitu dulu ya jalan-jalannya hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.